gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang, gali lubang, gali. Itulah orang yang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda sedang berada. Berjumpa lagi kita berjumpa dalam program audio yang saya share secara free di dunia maya bersama saya Arif RH. Sebuah lagu mengawali perjumpaan kita pada pukul 3 dini hari pada hari ini. Lagu dari Bang Haji Rhoma Irama ya, dengan judul Gali Lobang Tutup Lobang ya. Meskipun judulnya gali lubang tutup lubang, kita bukan mau bicara soal ini ya, tukang gali sumur ya. Ya, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tema yang mungkin bagi banyak rekan ya, cukup banyak yang cerita soal ini ya, curhat di inbox dan sebagainya. Tema kita adalah tentang utang, piutang dan vibrasi ya. Utang, piutang dan vibrasi. Banyak di antara rekan-rekan sahabat saya baik di Facebook, baik di SMS, baik mungkin dalam ketika berjumpa secara langsung, ini ada beberapa yang curhat soal utang dan piutang ini ya. Dan mereka menanyakan keterkaitannya dengan vibrasi. Yang utang ini yang biasanya kalau yang menanyakan soal utang mereka resah, mereka sedang mencari solusi gimana caranya ya bisa keluar dari jeratan hutang. Sementara yang punya piutang ini mereka sedang kesal karena uang mereka berada di luar, dipinjam orang-orang tapi nggak balik-balik ya. Baik teman-teman, saya berani membawakan topik ini karena saya juga pernah berada di dua hal itu ya. Jadi saya pernah mengalami juga terjerat hutang, meskipun ya hutang saya nggak terlalu banyak ya. Waktu saya zaman masih tahun 2000, sebelum 2006 lah ya. Ya hutang saya sekitar 20 jutaan. Tapi bagi saya saat itu berat sekali. Karena ya saya belum pernah seumur-umur punya hutang seperti itu. Dan bicara soal piutang, saya juga memiliki sejumlah uang yang sampai sekarang juga nggak balik ya, bertahun-tahun ya. Baik ya, jadi saya agak pede untuk membawakan materi ini karena saya nggak berani ya untuk membuat rekaman suara di mana topiknya saya sendiri belum pernah mengalami. Jadi saya tidak kepengen apa yang saya sharing ini hanya sekedar teori, tapi minimal saya punya pengalaman sehingga Anda bisa lebih menangkap ya secara real bagaimana pemecahannya. Baik teman-teman, ini kita bicara soal utang dulu ya. Nanti baru kita bahas soal piutang dan sambil jalan kita juga akan kaitkan dengan vibrasi. Sebenarnya utang ya, kenapa sih sebagian orang ini kok bisa terjerat utang? Ya, kenapa kok mereka terjerat utang?
Saya dulu mengamati diri saya sendiri dan mengamati pola-pola dari kasus-kasus di sekitar saya. Utang ini saya petakan menjadi menjadi 4 ya. Penyebabnya orang itu mulai suka berutang ya, mulai suka berutang. Yang menyebabkan orang berutang tepatnya ya. Yang pertama adalah orang ini kepepet ya. Kepepet artinya kalau kepepet ya terdesak. Terdesak karena kebutuhan-kebutuhan yang disebabkan banyak hal, misalnya ada suatu pengeluaran mendadak yang besar, di mana pengeluaran ini lebih besar dari kemampuan dia dalam menghasilkan uang atau melebihi kemampuan dia dalam menyimpan uang, gitu. Nah, kalau yang kepepet ini kita masih bisa maklumi ya. Ini biasanya memang orang yang sebenarnya nggak suka berutang, tapi kepepet gimana lagi, gitu. Nah, kemudian orang yang utang ini, kenapa orang bisa punya utang? Ini hati-hati juga karena bisa disebabkan oleh keyakinan. Keyakinan itu begini ya, saya sering ngobrol dengan beberapa orang. Mereka ini sudah punya obrolan mindset. Contohnya ngomong gini ya dalam bahasa Jawanya. Lah, nek nyong mah ya. Nek nyong ora utang ya ora bakal ketuku. Nah, atau bahasa Indonesianya, wah kalau saya sih kalau ndak hutang ya tidak akan terbeli. Nah, ketika seseorang udah punya mindset ini ya, keyakinan ini, mindset ini, Anda tentunya bisa menghubungkan dengan rekaman yang sebelumnya bahwa kalau Anda sudah punya keyakinan seperti itu ya sudah, Anda akan terjerat dengan hutang dong. Anda sudah memancarkan vibrasi bahwa Anda ini sosok manusia yang tidak mampu beli cash. Anda mampunya beli kredit atau belinya dengan cara berhutang. Mungkin Anda berpikir, tapi kan penghasilan saya segini, gaji saya segini. Nah, dalam vibrasi itu teman-teman harus membedakan antara gaji dengan rezeki ya. Rezeki itu bisa di luar itu. Anda dapat hadiah bisa toh? Ya, banyak kemungkinan. Tapi kalau mindset Anda sudah ya kalau nggak utang ya nggak bakal kebeli. Udah repot. Ya, Anda akan selalu terjerat. Karena program Anda sudah itu. Kemudian ada orang berutang ini karena hobi. Ini aneh ya, tapi memang ada orang yang hobi utang. Dia memang hobinya berutang, bahkan menganggap bahwa utang itu sebagian dari penghasilan ya. Ini repot kalau udah urusan sama orang yang begini ya. Kemudian yang terakhir adalah orang itu berutang karena gengsi. Ya, banyak orang yang sama, itu termasuk saya dulu ya. Jadi ingin terlihat kaya sehingga memaksakan membeli sesuatu yang sebenarnya belum merupakan kebutuhan dia. Itu hanya aspek norak ya, noraknya dia ingin terlihat kaya. Akhirnya dipaksa-paksain beli padahal tidak mampu sebenarnya. Nah, pertanyaannya, misalkan ada di antara Anda yang mendengar rekaman ini, Anda mulai kena utang itu yang mana gitu ya. Kalau orang pernah ya menyampaikan dalam beberapa buku dan sebagainya, katanya ada utang baik, ada utang buruk ya. Dan definisinya di situ kalau misalkan utang baik itu kalau tujuannya baik, utang buruk itu tujuannya buruk. Kelihatannya mudah ya membedakannya, tapi dalam prakteknya untuk membedakannya agak repot juga. Karena banyak utang yang awalnya baik jadi utang buruk. Gitu. Kalau saya pribadi intinya begini, kalau misalkan kaitannya Anda ketika mau berhutang Anda vibrasinya di mana ya? Vibrasinya di mana? Misalkan Anda mau utang nih, tapi pada saat Anda mau utang, Anda dimotivasi oleh rasa rakus, rasa terlalu rasa terlalu ingin, misalnya, wah ini saya kalau utang segini bakalan menghasilkan segini ya. Nafsu, Anda waspadalah karena vibrasi Anda rendah. Makanya kita perhatikan banyak kerugian besar, penipuan, kehilangan banyak itu berawal dari keserakan ini. Jadi
untuk membedakan utang itu baik atau tidak, amati getaran perasaan Anda saat mau berutang itu apa. Kalau misalkan sudah force ya, yang Anda bisa lihat di tabel atau Anda mendengarkan rekam sebelumnya, waspadalah karena itulah yang akan menjerat Anda masuk ke hutang yang buruk. Adapun yang keempat hal tadi ya, itu untuk analisa saja Anda sebenarnya masuk kemana. Karena kalau misalkan Anda sering sekali kepepet, berarti Anda butuh untuk membuat terobosan-terobosan bagaimana meningkatkan penghasilan. Kalau Anda berutangnya kena keyakinan, berarti Anda perlu mengubah keyakinan Anda. Kalau hobi, sepertinya Anda perlu mengubah hobi Anda ya. Nah, gengsi. Kalau gengsi, Anda harus bisa memilah-milah mana kebutuhan, mana kenoraan ya. Jadi kalau misalkan Anda membeli sesuatu, pertanyakan ke diri Anda, ini norak apa butuh? Ya, jangan antara butuh atau ingin ya. Kadang kita masih bingung membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Mana kebutuhan, mana norak, itu jelas sekali. Nah, sekarang misalnya kalau misalkan Anda sudah terlanjur berutang, kemudian utang Anda sudah terlanjur banyak, dan Anda sulit keluar dari situ, maka teman-teman yang harus Anda cermati untuk bisa keluar dari keadaan itu adalah jelas ya, Anda harus mencermati bagaimana reaksi kehidupan dalam keadaan Anda berutang itu. Misalnya kok Anda mencoba untuk melunasi ini itu untuk membayar hutang, tadi sampai mungkin gali lubang tutup lubang, kata Bang Haji Romai Rahma ya. Nah, apakah Anda pada saat mengalami hutang ini selalu dihantui rasa-rasa di mana di situ Anda force? Nah, yang saya amati dulu waktu saya berutang itu ada selalu rasa takut, ya rasa cemas ditagih, ya kemudian yang paling parah banget itu saya mengalami yang namanya guilty feeling, perasaan bersalah gitu ya. Kenapa kok saya mungkin agak telat bayarnya? Nah, teman-teman Anda cermati ya, kalau misalkan Anda banyak dirundung oleh perasaan-perasaan yang seperti ini, alamat Anda susah keluar dari hutang Anda. Loh, kok gitu? Iya, karena sekali lagi mekanisme hukuman dari hukum-hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan ini, pengaktifannya ini adalah justru di guilty feeling ini loh. Nah, butuh sedikit Anda agak ndablek ya. Agak ndablek tuh gini, Anda tidak memiliki rasa ketakutan, tidak memiliki rasa cemas, tidak memiliki rasa bersalah, guilty feeling yang berlebihan ketika punya utang. Meskipun dalam kadar tertentu, rasa bersalah ini, rasa takut cemas ini membuat Anda tergerak untuk memprioritaskan membayar hutang. Tapi ketika kadarnya berlebih, sumber-sumber yang sekiranya mungkin Anda bisa gunakan untuk membayar, justru seakan-akan menjadi seret. Anda bisa cermati ya, banyak orang yang hidupnya sulit karena hutang kecil, dan banyak orang malah tambah kaya dengan hutang besar. Sebenarnya bukan persoalan hutangnya, tapi sejauh mana vibrasi dia ketika mengalami hutang itu. Ada orang yang hutang besar tapi dia santai, nanti kebayar kok ya. Dan dia dengan penuh ketenangan, keyakinan ya, dia bisa, bahkan aset dia sebenarnya lebih besar daripada hutangnya. Tapi berapa banyak yang hutangnya dia cuma 1 juta, 100.000, 300.000 nggak lunas-lunas. Ya itu karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi terkait dengan vibrasi. Nah, yang jelas untuk bisa keluar dari situ awalnya juga butuh komitmen. Karena saya mengamati ya, banyak orang ini mereka mengeluh punya hutang, tapi gaya hidupnya itu seperti boros gitu ya. Artinya gini, saya dulu waktu punya hutang ya, ini lucu ya, teman saya yang uangnya saya pinjemin makannya pakai tempe, saya sendiri makannya pakai telur. Ini loh, kadang gaya hidup kita ketika punya utang itu tidak sederhana. Tadi loh yang disampaikan Bang Haji Roma Irama ya, tidak sederhana. Sebenarnya kita kan bisa menyisihkan lah, sementara kita Anda makan yang sederhana, tapi Anda bisa menabung sehingga memprioritaskan membayar utang.
Karena dampaknya luar biasa loh teman-teman ketika Anda punya utang lalu Anda sebenarnya mampu lalu menunda-nunda. Kenapa? Pertama, Anda akan menzalimi ya, menzalimi orang yang memberikan utang kepada Anda, merusak kepercayaan dia. Dan dari pengalaman saya, kalau Anda menyakiti ya orang yang memberi hutang ini baik, padahal hidup Anda nggak akan damai. Bahkan entah kenapa punya seret aja rezekinya. Bahkan bisa rusak ya kehidupan Anda. Ingat, everything is connected. Orang lain pun juga sebenarnya diri Anda. Kalau Anda menyakiti orang lain, maka sama juga Anda menyakiti diri Anda sendiri. Nah, yang kedua, kalau misalkan Anda menunda-nunda membayar hutang ya, kadang kan ini jebakannya nih. Dulu saya begitu, jadi sebenarnya udah bisa mampu nih nyicil-nyicil ya, tapi nanti aja. Nah, perasaan menunda-nunda membayar hutang itu kan sebenarnya getaran rasa kurang. Anda merasa belum punya uang untuk bisa bayar hutang, akhirnya Anda terus mengundang kekurangan itu. Anda tidak akan pernah mampu membayar hutang. Benar, kalau serius bisa kebayar kok. Anda cicil 5.000 itu bisa. Cuman kadang ini loh, nggak komitmen dari awal ini. Komitmennya kurang. Gitu ya. Nah, kemudian ya, bagi teman-teman yang saat ini mungkin punya piutang ya. Saya juga dulu udah bisa melunasi utang. Saya malah kebalik ya. Jadi setelah itu malah saya punya piutang. Jadi bagi teman-teman yang punya piutang, kadang ini makan hati ya. Ada di antara Anda yang mungkin ini orang udah ditolong, tapi ternyata kok kayak gini, gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan piutang ya. Yang jelas, sadari bahwa, yang pertama nih ya, kalau Anda memberikan utang kepada orang lain, sadari bahwa sejak awal Anda memberi, sadari bahwa ada resiko itu nggak pulang. Itu dari situ. Justru bangunlah kesadaran di awal ini ketika Anda memberikan utang bahwa yang lebih mulia dari sedekah itu adalah memberi utang. Karena orang yang sedekah itu kan kesadaran dengan dirinya sendiri. Lebih gampang sebenarnya. Tapi ketika ada orang tiba-tiba ketok pintu utang sama Anda, itu berat sekali kan? Berat sekali. Nah, ini kalau misalkan Anda bisa manage ya, sebenarnya ini luar biasa. Dampaknya lebih hebat dibanding sedekah. Saya amati seperti itu. Ya, setiap posisinya memberikan hutang, kalau kita manage dengan baik perasaan kita, maka ini akan mengundang rezeki yang luar biasa. Karena mungkin bagi sebagian orang yang sedang kepepet ya, utang ya, dapat pinjaman, dapat utang itu adalah jalan rezeki bagi mereka. Karena kemudian Anda yang kedua adalah ketika memberikan utang ini, komitmennya harus jelas. Baiknya memang harus jelas, dan sebaiknya tidak ketika sudah berutang Anda tidak mendesak-desak. Tidak mendesak-desak supaya segera gitu. Kenapa? Ketika Anda segera seperti itu, ini akan membuat orang yang menerima uang dari Anda, yang berhutang kepada Anda, jadi kemerungsung. Perasaannya jadi nggak tenang. Ini malah yang membuat kemungkinan vibrasi dia jadi buruk, dan akhirnya apa? Anda jadi uang Anda jadi bisa terhambat pulangnya karena dia susah untuk mengembalikan uangnya. Namun ya, ini agak melompat balik. Bagi Anda yang sedang berhutang, justru ketika Anda berhadapan dengan orang ya, atau orang yang meminjami Anda itu tidak menyegera-nyegerakan ya, atau memaksa-maksa Anda segera bayar, prioritaskan orang yang seperti itu. Karena itu orang baik. Kalau Anda menzolimi orang-orang yang misalkan, ya saya tidak akan menagih Anda lah kalau tidak ada pulang. Justru itu diprioritaskan. Itu bahaya sekali kalau Anda menzolimi orang seperti itu. Ya. Nah, balik lagi bagi Anda yang punya piutang tadi, kayak gitu ya. Jadi, berikan suasana yang kondusif kepada orang yang diberi utang. Kemudian, ketiga ya, ketika Anda udah memberi utang kemudian nggak pulang-pulang uangnya, coba diamati baik-baik. Kita juga harus evaluasi. Anda harus evaluasi, jangan-jangan dulu Anda begitu. Saya dulu juga sama ya, saya menyakiti beberapa rekan, saya tidak komitmen, meskipun kemudian akhirnya lunas ya. Tapi yang namanya kepercayaan kadang tidak bisa dipulihkan utuh kadang ya, untuk beberapa orang.
Jadi ada beberapa hal yang harus kita bayar dalam kehidupan. Kalau misalkan Anda dulu pernah seperti itu ya, pernah menunda-nunda bayar hutang, Anda pernah bahkan mungkin dulu lari dari tanggung jawab Anda, maka ketika nanti suatu saat ada orang lain yang datang ke dalam hidup Anda dan memperlakukan Anda seperti itu, Anda evaluasi dong. Ini berarti bisa jadi adalah hukum sebab akibat. Anda sedang menuai apa yang pernah Anda lakukan di masa lalu. Jadi ya sudahlah, mungkin memang harus seperti itu. Anda merasakan bagaimana dulu memperlakukan orang lain. Anda diperlakukan seperti ini supaya Anda bisa memahami bahwa Anda dulu juga begitu. Jadi ini sekolah kehidupan. Kemudian yang ketiga, Anda cermati, jangan-jangan Anda kurang sedekah. Kaitannya dengan yang kemarin ya. Jadi kadang hal-hal yang kita sebut musibah, misalkan Anda dipinjam uangnya banyak oleh seseorang, entah tiba-tiba saat itu Anda percaya, kemudian nggak balik pulang-pulang, malah orangnya kabur. Nah bisa jadi memang itu uang harusnya keluar. Uang itu harusnya adalah akumulasi dari sedekah Anda sekian banyak, Anda tunda-tunda, sehingga apa? Kehidupan mengirim orang untuk mengambil itu dari hidup Anda. Jadi banyak kemungkinan juga harus evaluasi, bukan hanya menyalahkan pihak yang menghutangi Anda. Ingat, karena setiap dari kita kan digerakkan oleh kehidupan. Nah pertanyaannya kan sederhana lagi, karena tidak ada yang kebetulan. Kenapa dari sekian banyak orang yang bisa diutangi, kok orang itu utangnya ke Anda? Dan kenapa dari sekian banyak orang yang mungkin diutangin oleh orangnya, Anda kok yang memberi? Iya kan? Begitu ya. Nah kemudian yang terakhir, bagi Anda yang mungkin uangnya dipinjam sama orang, Anda punya piutang nggak balik-balik ya, kalau bisa ikhlaskan saja. Ya terkait dengan yang pertama tadi, kalau misalkan Anda menyadari bahwa ini ada resiko nggak pulang uangnya, maka Anda lebih mudah melakukan ini ya. Kenapa? Karena gini loh. Gini ya, jadi kalau misalkan Anda punya piutang, kemudian Anda fokusnya ke situ terus, fokusnya ngarep duitnya balik ya, maka perasaan Anda jadi apa vibrasinya? Merasa kekurangan. Justru perasaan inilah yang akan menutup rezeki yang lain. Sekarang gini, amati coba, misalkan Anda punya uang yang dipinjemin sama siapa. Amati mana yang paling ngarep untuk cepat pulang. Rilis perasaan itu. Atau kalau misalkan Anda mungkin melakukannya, ikhlasin aja. Udah ikhlasin aja dalam artian, kalau memang orang itu sekiranya tidak mampu, bebasin aja. Daripada itu menyiksa diri Anda, menutup rezeki Anda. Saya pernah mengalami seperti itu, yaudahlah saya bebasin aja lah, daripada saya juga grundel di dalam hati ya, udah saya bebasin. Saya anggap sedekah aja, udah nggak usah, saya anggap lunas. Itu luar biasa malah dampaknya loh. Nah tapi teman-teman ya, ketika melakukan ini pun Anda harus lihat-lihat ya, karena peran Anda dalam kehidupan ini juga sebagai guru dan sebagai murid. Jadi Anda misalkan melihat dulu karakter orangnya. Kalau orangnya memang dablek, Anda perlu menagih juga. Menagih dengan tujuan mengingatkan orang tersebut akan komitmennya. Bukan ego supaya uangnya pulang. Ya, karena menagih ini pun dengan cara yang halus ya, dengan cara yang baik. Karena saya kemarin ada salah satu alumni yang dia profesinya debt collector, ketika dia menagihnya itu dengan cara yang halus, malah memunculkan satu komitmen dari orangnya yang lebih besar dibandingkan Anda menagihnya dengan cara yang kasar. Gitu. Jadi tetap perlu menagih, perlu menagih. Tapi lakukan dengan keikhlasan. Dan kalau misalnya memang sekiranya nggak mungkin, ya sudah, ikhlasin aja. Artinya nggak usah dianggap utang itu ada fokus ke yang lainnya. Insya Allah uangnya akan kembali dari jalan yang lain, bukan dari situ. Dan dari beberapa kasus ya, banyak beberapa inbox setelah uang yang dipinjam orang ini sudah dilepaskan, diikhlasan, malah entah udah lupa gitu uangnya, tiba-tiba orangnya kontak lalu mengembalikan uangnya. Gitu loh ya. Jadi kalau kita bahas soal utang piutang ini, seperti yang kita kaitkan dengan vibrasi ini sangat nyangkut ya. Terkait dengan perasaan Anda pokoknya. Tadi Bang Haji Roma Irama bilang
kalau misalkan punya utang itu kan hidup nggak tenang, susah tidur ya. Nah, coba Anda amati. Sebagian dari perasaan seperti itu adalah ciri bahwa Anda orang bertanggung jawab. Tapi, kalau misalkan Anda terjerembab dalam perasaan seperti itu, maka sangat memungkinkan Anda malah terjebak di force, ya, vibrasi force, yang menyulitkan Anda untuk bisa memenuhi kewajiban itu. Dan bagi Anda yang meminjami uang juga sama, Anda amati, kalau misalkan Anda gara-gara meminjam itu jadi mikir banget, mendingan Anda nggak usah kasih pinjaman lah, karena akan menyulitkan hidup Anda sendiri. Gitu. Tapi kalau saya pribadi ditanya, saya sudah tidak suka berhutang. Saya memilih untuk saving atau merencanakan cash. Kalau misalkan Anda mau memilih jalan yang berbeda dengan saya, nggak apa-apa ya, karena saya cukup punya pengalaman yang tidak enak soal hutang. Jadi saya memilih untuk bebas dari hutang. Jadi bagi Anda saat ini yang punya utang, set posisi vibrasi Anda di power ya, dengan tetap Anda mengupayakan untuk melunasi kewajiban Anda. Dan sadari bahwa janji ya, Anda utang itu janji. Anda harus berkomitmen untuk memenuhinya. Dan bagi Anda yang punya piutang, ikhlaslah dengan berapapun uang yang ada di luar. Mudah-mudahan Anda bisa terbebas dari perasaan-perasaan yang menutup rezeki Anda yang selanjutnya. Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi Anda yang masih penasaran, tertarik untuk mengkaji lebih jauh apa yang kita bahas ini, Anda bisa mampir ke website saya ikhlaspasrah.com ya, ikhlaspasrah.com, atau Anda bisa follow Facebook saya Arif RH ya, Arif RH. Baik teman-teman, hanya sampai di sini pembahasan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, dalam rekaman selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang, gali lubang. Gali. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang